Kamu sendiri tuh berharap nggak sih dilahirkan kembali ketika sudah mati gitu? Karena kan ada beberapa orang kayak, oh, aku pengen direinkarnasi nih, pengen jadi anak Raffi Ahmad lah. Mungkin kalau berharap, misalkan kayak aku pengennya pas aku lahir tuh orang tuaku kayak raya segala macam kan. Mungkin nggak bisa ya, susah ya untuk menjadi. Ya mungkin kalau sekarang mungkin ya semi-semi gitu. Terus besok mungkin jadi pendakwah kan, nggak tahu ya. Di sini kita berkumpul bersama lagi. Oh yeah. Petualangan seru tak akan pernah mati. Dengan kekuatan kita pecahkan misteri. Di ujung langit jawabannya pasti menanti. Come on. Jawabnya ada di ujung langit. Mas Rey, ini kan kalau kita bilang ya udah umum lah ya, kampus itu selalu menginginkan mahasiswa itu yang lebih banyak ya. Walaupun pada akhirnya juga dibatasi oleh mungkin mahasiswa yang keluar oleh kementerian khusus yang ngurus itulah gitu. Di satu sisi lapangan pekerjaan sekarang lumayan susah lah kita bilang. Ya. Keluhan-keluhan lulusan kuliah ini juga kayak harus ada pengalaman kerja dan segala macam gitu. Nah itu menurut Mas Rey pas kita kuliah, bagusnya kita ya udah kita kuliah terus, belajar terus, mungkin berorganisasi juga, atau kita juga sambil kerja gitu. Menarik sih sebenarnya. Sebenarnya kan ada dua pandangan lah ya. Satu pandangan yang ya udah fokus kuliah dulu, selesaikan pendidikan. Ada yang kayak ya udah cari pengalaman sebelum selesai kuliah gitu. Jadi ketika bekerja udah ada pengalaman dulu gitu. Ya. Sebenarnya ada sisi dua-duanya punya sisi positif ya pasti. Ya misalkan ketika emang fokus pengen selesain pendidikannya dulu ya otomatis bisa lebih cepat gitu. Ketika emang bisa membagi fokus bisa bekerja juga ataupun sambil kuliah gitu. Ya satu sisi dia punya pengalaman dan ya kalau misalkan dia seseorang yang mungkin kayak aku mungkin nggak bisa selesai dengan cepat gitu. Pasti kayak adalah tertunda-tunda gitu. Apalagi ketika dia dapat kerja yang emang kadang-kadang tabrakan sama jadwal kuliah yang gitu. Ya. Tapi menurutku kalau aku personal gitu punya penyesalan lah ketika masa-masa kuliah dulu lah. Cuma ini bukan penyesalan yang harus disesali yang seperti apa. Cuman kalau misalkan bisa aku mundur ke belakang, mungkin aku pengen melakukan sesuatu gitu ketika kuliah, nggak cuman kuliah toh gitu. Contohnya misalkan udah mulai belajar tentang cara jualan seperti apa ketika masih duduk di bangku kuliah gitu. Karena kan kita di satu project lah ya, dan kita juga sering ngobrol masalah ini gitu. Kayaknya dulu ketika kita kuliah, kalau misalnya kita udah mulai dari masa-masa kuliah, kayaknya sekarang udah tinggal menikmati itu kan gitu. Iya. Walaupun mungkin secara proses orang kan beda-beda nih. Entah setahun dia udah berhasil, entah kayak butuh 10 tahun baru berhasil gitu. Yang penting tekun aja gitu. Nah tapi kalau misalkan harus disesali, ya itu yang kusesali. Harusnya aku kayak misalkan ketika masa-masa kuliah, karena kan dari dulu ketika kita masih kuliah kan sering nih, ayolah kita bikin ini, bikin itu. Tapi nggak pernah ada yang kita realisasikan gitu. Iya. Nah, tapi ketika mungkin pada masa itu kita merealisasikan hal itu, mungkin sekarang kayak akan sedikit berbeda mungkin gitu. Karena kan pas masa-masa kuliah kan punya fasilitas yang lebih gitu, kayak punya privilege tersendiri kan gitu pas masa-masa kita kuliah. Karena kan ya untungnya kita berasal dari orang tua yang menengah lah mungkin ya pas masa-masa itu, dan masih ada tanggungan dari orang tua juga waktu itu. Jadi kayak kita mau bergerak pun lebih leluasa gitu. Nah, dan otomatis karena aku melihat beberapa teman-temanku yang lain lah ya, misalkan teman-teman Gen Z gitu, kayak beberapa dari mereka tuh sudah mulai kayak kalau pengen mulai duluan deh gitu, atau mungkin ya bekerja dulu gitu. Jadi secara nggak langsung dia sudah paham terhadap sistem gimana sih di pekerjaan itu seperti apa gitu.
Jadi ketika dia selesai kuliah, mulai bekerja di suatu perusahaan ataupun dimanapun itu, dia udah punya bekal untuk itu semua gitu. Kayak gitu. Jadi kalau pandanganmu sendiri gimana? Iya. Ya memang lagi-lagi kita nggak bisa bohong ya, bahwasanya mungkin bahkan di level UMKM sendiri ketika memang nyari karyawan gitu atau pegawai, itu sebisanya ada orang yang mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang bagaimana bekerja gitu loh. Memang ada satu dua yang mungkin lulusan baru belum pernah punya pengalaman dan bisa diarahkan gitu kan. Tapi kadang-kala itu mendidik orang, kemudian juga ngisi gelasnya, gelas kosong itu tadi juga itu kan membutuhkan waktu. Jadi beberapa pelaku usaha mungkin melihat bahwasanya ini tuh cycle time itu kemakan kayak gitu oleh karena proses training segala macam gitu. Mungkin kalau untuk pekerjaan yang teknis banget ya, itu kan memang harus dituruni karena di kampus sendiri pasti nggak diajarkan ya sedemikian rupa gitu sebagaimana 100% di lapangan aslinya kan gitu. Cuman paling nggak itu orang-orang yang seperti ini punya bekal. Contoh misalkan dulu kuliah terus pernah nyambi kerja di mana misalkan kayak gitu kan. Contoh misalkan ya jadi barista lah mungkin di coffee shop gitu kan. Once dia mau selesai ataupun selesai ya ruang kerja untuk dia tuh terbuka lebar gitu. Berbanding sama temen-temennya yang lain yang ya mungkin ini konteksnya juga kembali kepada background pekerjaan apa yang ditekuni zaman dia kuliah gitu kan. Dan ini kan juga harus sesuai dengan peminatan dia juga gitu. Tapi agak kurang pas rasanya kalau misalkan ada orang kuliah tapi nggak tahu mau kemana gitu pasca itu. Nah ini panjang lagi kalau misalkan kita bahas tentang salah jurusan, kemudian ini kuliah karena dari diri sendiri atau mungkin dari dorongan orang tua gitu. Kalau sekarang kan bahasanya udah habis S1 S2, habis S2 S3. Ya cuman gara-gara apa? Kenapa harus S2? Karena S1 udah banyak orangnya kan gitu. Nah, menurut aku pribadi ya. Mas. Ya aku setuju juga terhadap hal itu karena ya dunia pekerjaan itu kan ya gimana ya? Ketimbang kita memilih orang yang belum ada pengalaman sama sekali atau orang yang udah punya pengalaman ya kita bakal milih orang yang udah punya pengalaman pastinya. Apalagi kayak misalkan di bidang tertentu, misalkan katakanlah misalkan apa desain grafis misalkan. Ketika orang udah punya pengalaman di situ kan ya masa bodoh dengan apa namanya ijazah dia kan gitu kan. Entah ijazah dia mau lulusan apa, tapi teknisnya katakanlah kita ngomong teknis ya. Katakanlah dia punya technical di bidang desain grafis lah atau videografi ya kan. Otomatis kan apalagi dia punya pengalaman, portofolio dia banyak ya pasti memilih itu kan ketika orang yang belum punya pengalaman sama sekali kan. Karena dari segi kos kita buang betul. buang waktu sama macam. Sedangkan kita punya katakanlah bisnis kita pengen running langsung secara cepat kan gitu. Nah, sama kayak misalkan dulu ketika kita buka dulu warung makan kan. Nah kan kita dapat karyawan itu yang pekerja itu yang belum punya basic sama sekali, cuma masak di rumah doang gitu, goreng-goreng telur apa. Nah itu cukup menguras energi dan waktu juga. Ya dan kos juga pasti ya gitu. Iya. Banyak hal-hal yang ini apa namanya? Karena kita harus ngajarin dia, harus kita selain bukan mikro lagi ya, bahkan makro managing itu terhadap dia gitu. Itu cukup menguras waktu dan ini sih dan satu sisi secara hal yang lain kayak misalkan SOP yang nggak benar-benar bisa diikutin gitu ataupun kayak walaupun secara SOP yang diikutin tapi ketika dia melakukan bakal beda gitu. Jadi menurut aku setuju terhadap hal punya pengalaman dulu ketika walaupun memang beda-beda karena kan apa ya ada orang tua mungkin dari dorongan orang salah kerja dulu misalkan dia selesai dulu kuliahmu gitu ketimbang harus kerja dulu sama orang. Mungkin ada beberapa faktor itu yang membuat mereka itu mungkin ataupun kita ini dulu nggak melakukan hal itu gitu.
Terus aku lihat tuh mungkin kayak gini ya, masalah kita kuliah harus ditamatkan kuliah dan segala macam itu kan menjadi sebuah kewajiban lah. Orang tua sudah biayain kan, kemudian juga kita, oh iya aku kalau pengen jadi ini tuh paling nggak tuh jenjang strata satunya harus didapetin gitu kan. Cuman akan menjadi salah kaprah ketika yang pertama tadi nggak punya visi ataupun mimpimu jadi apa gitu, sehingga apa yang dipelajari selama itu nggak sia-sia gitu. Kemudian akan menjadi salah ketika tadi arah ya kayak gitu, arah kucing garong akan menjadi salah ketika si anak ini merasa nyaman sama yang namanya sistem yang sudah disiapkan oleh kampus gitu. Jadi hari ini kamu kuliah ini, belajarnya ini, sekian SKS dan segala macam gitu kan. Kalau misalkan orang di luaran yang mungkin dalam konteks pekerjaan ada yang namanya KPI. Itu pun sebenarnya secara program itu kan juga ya top down gitu ya. Dari atas gitu. Tapi kan sudah punya ada yang namanya keleluasaan gitu, sedikit untuk mengeksplorasi. Nah, harusnya di kuliah pun juga seperti itu. Jadi nggak saklek cuma ngikutin sistem yang berlaku di kampus kayak gitu kan. Tapi juga mencari tahu sesuatu hal lain di luar kampus supaya apa? Supaya bisa lebih kalau bahasa itu lebih agile aja gitu. Dia bisa ngikutin perkembangan gitu. Makanya anak-anak zaman sekarang itu akan lebih sangat atraktif untuk perusahaan. Itu adalah ketika dia punya skill tambahan. Ini kita nggak ngomong soft skill ya, mungkin lebih ke hard skillnya lah. Tapi di luar apa yang dia pelajari di perkuliahan itu. Ya, setuju. Karena itu menjadi cukup penting sebenarnya. Itu lagi ya, contohnya kayak tadi kita ngomongin, kayak yang kita ngomongin tadi kan gitu. Dan apa ya? Itu makanya kenapa aku terakhir kemarin ngeliat kayak Gen Z itu cukup banyak yang menganggur gitu. Kalau aku 11 juta atau 9 juta Gen Z gitu yang enggak kerja. Karena kan mereka pertama satu sisi gengsi terhadap kayak pekerjaan kayak gini nggak oke nih untuk ku terima gitu, kayak gaji terlalu kecil gitu, ataupun kayak misalkan ya aku biaya kuliahku lebih mahal ketimbang gaji yang ku terima gitu. Terus kayak misalkan bahkan ketika dalam pekerjaan ya banyak hal lah. Nah menurutku ketika mungkin mereka itu lebih punya kedewasaan terhadap hal itu. Biasa kan kedewasaan itu lahir ketika kita udah nyemplung dan punya pengalaman itu. Iya, ya, sudah ada pembelajarannya. Mungkin bisa lebih lebih menyesuaikan diri mungkin. Ataupun mungkin bisa kita bilang secara profesional mungkin bisa lebih profesional. Walaupun aku mengakui Gen Z itu cukup kreatif tuh. Makanya kita lihat konten kreator kan dari Gen Z cukup banyak kan. Dan platform mereka juga cukup besar gitu. Nah, mungkin itu salah satu dari Gen Z yang secara pemikiran mungkin lebih terbuka dan lebih dewasa gitu. Dan banyak juga Gen Z itu lebih memilih untuk bekerja secara mandiri sekarang. Nah, tapi lagi-lagi Gen Z yang menurutku yang sukses, yang berhasil dalam hal itu ya mereka yang cukup dewasa terhadap diri mereka ataupun sistem yang ada gitu. Ya gitu sih. Iya. Nah, terus kalau pandangan terhadap pendidikan kita lah sekarang kan, kalau misalnya kita lihat anak SMP, anak SMA itu kan nggak usah jauh-jauh SMA lah, SMP lah. Kalau kita lihat di medsos lah sekarang kan cukup banyak yang mohon maaf ya, secara attitude kurang gitu. Kayak misalkan banyak kasus yang muridnya itu membentak gurunya ataupun ngajak kelahi gurunya bahkan kita tanya singkatan dari DPR aja nggak tahu gitu. Pandanganmu gimana gitu terhadap? Ya itulah, sebenarnya sekarang mereka enak hidup di era keterbukaan informasi ya, kayak gitu. Informasi itu dalam genggaman lah kalau kita bilang. Tapi akan menjadi
apa ya, kita bilang itu kurang gitu. Ketika ya hal-hal yang menjadi dasar untuk diketahui tidak ingin diketahui gitu. Ya kan? Contohnya tadi misalkan kayak DPR nggak tahu, terus apa istilah-istilah yang mungkin ya itu basic ya, atau malah Pancasila nggak hafal gitu. Nah, itu cukup aneh sebenarnya, karena kan di masa-masa kita dulu kan ya harus tahu lah, paling nggak dasar-dasar itu kan harus tahu. Apalagi basic-basic pengetahuan umum gitu. Walaupun kayak misalkan kayak aku pribadi kayak di matematika kurang gitu misalkan. Nah, tapi beberapa hal tahu gitu. Kayak benar-benar kayak olol gitu kan sih. Terima kasih telah menonton video ini. Buat kalian yang senang sama berbagai obrolan menarik ya seputar dunia pendidikan, entertainment, politik dan segala macam, itu bisa subscribe channel kita. Jangan lupa like, share dan ya tadi subscribe. Thank you.